Kalau orang selalu bicara soal dasar negara, maka sesungguhnya itu adalah khawaris itu. Karena sistem yang dia mau rubah. Sementara kita Indonesia ini terdiri dari berbagai agama, berbagai suku. Tidak akan mungkin kita bisa menyatu. Kesimpulannya adalah apapun yang mencoba ditelurkan oleh mereka di luar daripada konsep Pancasila, maka otomatis itu akan memecah belah bangsa kita. Butuh untuk segera menerapkan syariat Islam. Dan tentu saja penerapan syariat Islam ini tidak bisa diterapkan dengan sistem demokrasi, sistem republik, kerajaan, monarki konstitusi, atau kekaisaran. Sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariat Islam itu sudah khas, disebut dengan sistem apa? Khilafah. Pemimpinnya disebut apa? Khalifah. Bukan presiden, bukan perdana menteri, bukan raja, bukan ratu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, apa yang disampaikan oleh Khosinuddin di dalam satu cuplikan video yang menegaskan soal pemberlakuan Daulah Islamiyah atau pemberlakuan khilafah di negara Republik Indonesia adalah salah satu tindakan makar yang mestinya ini sangat serius diperhatikan oleh penegak hukum. Kenapa? Karena kita sudah punya dasar negara yang namanya Pancasila. Jadi ketika ada orang yang kemudian berpikir bahkan mengkampanyekan sebuah sistem lain di dalam negara kita, maka sudah sangat layak mereka dijadikan sebagai orang yang mau melakukan tindakan makar karena sudah mengkampanyekan sistem khilafahnya itu. Nah, tapi lagi-lagi salah satu kehebatan bangsa Indonesia karena menganut sistem demokrasi, di mana semua orang bebas memberikan masukan-masukan dan kritikannya, karena itu juga bagian daripada proses demokrasi. Tetapi sebaiknya proses demokratisasi ini dibatasi. Kalau sudah mengarah pada dasar negara yang kemudian diobok-obok oleh orang, sudah semestinya itu dilakukan tindakan tegas, termasuk terhadap Khosinuddin CS ini yang merupakan pentolang HTI. Kita tahu bahwa HTI memang sudah dibubarkan di negara ini, tetapi orang-orangnya masih berkeliaran dan sampai hari ini masih terus melakukan ideologisasi di lapangan. Termasuk di kampus-kampus saya kira masih jalan itu ormas mahasiswanya. Dan tentu ini ke depan semakin menyulitkan bangsa kita kalau misalnya orang-orang seperti Khosinuddin ini tidak ditindak cepat. Karena dipikirnya dengan pemberlakuan sistem syariah Islam, seluruh persoalan-persoalan bangsa, seluruh persoalan-persoalan masyarakat akan selesai, termasuk soal kesejahteraan yang selama ini mereka kampanyekan di media. Bahwa insya Allah kalau khilafah yang berkuasa maka masyarakat akan sejahtera, hukum akan tegak lurus karena akan memakai hukum Allah. Nah, persoalannya kemudian kalau itu diterapkan, maka hukum Allah yang dimaksudkan itu yang mana? Karena bicara soal hukum Allah dalam Al-Quran itu membutuhkan penafsiran. Lalu pertanyaan kritisnya lagi, tafsir siapa yang kita mau pakai? Kan begitu. Imam mazhab kita ini ada 4 yang diakui di Indonesia. Maksudnya yang diakui itu yang banyak dilakukan Indonesia. Dari ke-4 itu pendekatan yang mana yang kita mau gunakan misalnya. Nah, itu kan problem di situ. Oleh karena itu kenapa bangsa Indonesia memilih Pancasila? Saya kira para pendiri bangsa kita, pandem-pader kita sudah memikirkan, masak-masak, sudah mendiskusikan hal tersebut, dan itu dianggap final. Jadi siapapun sebenarnya yang mengorek itu, maka sekali lagi dia masuk dalam kategori melakukan tindakan makar. Dan bukan kali ini saja, dari dulu Indonesia sudah dicoba, mulai dari PKI misalnya yang tahun 48, lalu kemudian tahun 65 sampai tahun 66 ada DI, di situ juga ada PKI, ada NII. Yang kesemuanya itu agendanya hanya satu, merubah Pancasila sebagai dasar negara dengan Daulah Islamiyah. Atau yang hari ini kalau yang diagung-agungkan oleh FPI misalnya NKRI bersyariah, atau kalau FPI si Khosinuddin CS ini adalah sistem khilafah.
Nah, mimpi-mimpi seperti ini, inilah sebenarnya yang akan membuat masyarakat mabuk agama. Nah, pada saat dia sudah mabuk agama, maka dengan mudah dia melakukan kekerasan karena hatinya orang-orang seperti ini keras. Kenapa? Karena yang ada di kepalanya adalah ayat-ayat yang terkait soal jihad. Hanya itu yang ada di kepalanya. Soal sisi-sisi kemanusiaan di dalam Islam yang seharusnya itu jauh lebih dikedepankan, itu tidak ada. Makanya orang-orang seperti ini cenderung tidak beretika dan sombong. Dan kita lihat saja bagaimana model-model mereka semua. Dan ini sejak dulu ada di dalam Islam, yang tidak pernah pro terhadap pemimpinnya, yang namanya Khawarij. Dan siapa yang tidak menyangka orang yang penghafal Quran, yang sholat lailnya tidak pernah alpa, yang puasanya tidak pernah alpa, yang namanya Ibnu Muljam, membunuh sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu bahayanya orang-orang seperti ini kalau misalnya dibiarkan terus-menerus. Karena bagi saya, kalau orang selalu bicara soal dasar negara, maka sesungguhnya itu adalah Khawarij itu. Karena sistem yang dia mau rubah. Sementara kita Indonesia ini terdiri dari berbagai agama, berbagai suku. Tidak akan mungkin kita bisa menyatu. Kesimpulannya adalah apapun yang mencoba ditelurkan oleh mereka di luar daripada konsep Pancasila, maka otomatis itu akan memecah belah bangsa kita. Nah, sementara bangsa Indonesia ini kita tahu sendiri, salah satu negara yang paling unik di dunia. Bayangkan kalau puluhan bangsa diampu oleh satu negara. Kebalikannya di Arab Saudi, kebalikannya di benua Eropa dan Amerika sana. Itulah kehebatannya Indonesia. Dan kita bisa hidup rukun akur satu sama lain. Kenapa ini tidak dianggap sebagai satu bentuk kesyukuran? Kalau soal bicara bahwa itu soal penegakan syariat Islam dan seterusnya, lalu dianggap bahwa itu akan mampu menyelesaikan masalah. Pertanyaannya lalu kenapa bangsa-bangsa Arab sampai hari ini masih kacau balau? Kan itu pertanyaan kritisnya. Dan kenapa juga mereka datang ke Indonesia ini, khususnya ke PBNU, hanya belajar soal toleransi, belajar soal bagaimana negara ini tidak kacau di tengah-tengah arus paham trans internasional. Itu jelas. Lalu tiba-tiba ada cungus seperti ini datang, keluar-keluar soal khilafah, soal daulah Islamiyah, soal NKRI bersyariah. Ini kan biadab semua ini. Sampah-sampah NKRI semua ini yang harusnya dihilangkan di bumi pertiwi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.